tadi di dalam itu Pak FA sempat membahas juga nggak, atau mungkin udah mendengar kabar kalau Karungga di rumah Pak FA itu Isra itu meninggal dunia. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Pertanyaan pertamanya itu, setelah bisa dibuktikan siapa pemiliknya, pertanyaan kedua yang juga harus di-clearkan dengan bukti-bukti yang ada adalah dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut. Apakah dari misalnya ya dari usaha yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan bisa macam-macam ya sumbernya, dan untuk menyimpulkan itu kan harus ada bukti. Kalau misalnya dari sumber yang sah tentu nggak ada isu. Tapi kalau dari sumber yang tidak sah misalnya atau dari hasil kejahatan, menjadi pertanyaan juga, itu hasil kejahatan apa? Jadi poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Apalagi sebenarnya kalau dilihat dari track recordnya, tim 9 ini kan recordnya positif nih. Selama sebelumnya mereka di penuntutan beberapa kasus-kasus yang cukup besar dan menarik perhatian publik. Sehingga harapannya dengan clearnya fakta-fakta itu, masyarakat juga bisa ditunjukkan bahwa ini betul-betul proses hukum. Proses hukum yang berjalan dalam koridor atau rel hukum. Nah, itu yang kami bahas tadi, diskusi cukup panjang, hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Tadi karena ada teman-teman wartawan juga tanya, Pak FA sarapan apa tadi pagi? Nah, saya sempat tanya juga tadi sarapan pagi itu bareng dengan para tahanan lain ya. Tahanan lain kan ada sejumlah tahanan di KPK, ada apa tadi, bihun, ada telur ceplok, bihun sama nasi putih sama ya teh begitu ya. Dan itu perlakuannya sama dengan yang lain. Kita tahu betul kalau di KPK memang rutannya standarnya seperti itu ya, nggak ada perlakuan khusus untuk satu pihak atau pihak yang lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Ini predikatnya dari penjelasan dengan klien Anda itu apa? Yang pertama, yang kedua, menurut penyampaian Pak FA, barang-barang itu, emas dan duit itu milik siapa? Yang ketiga, apakah dalam diskusi tadi sudah ada perbincangan perlawanan hukum pra-peradilan? Satu soal predicate crime. Ini yang salah satunya masuk di zona abu-abu ya, yang belum jelas atau belum clear. Pak FA ini kan punya pengalaman panjang, mulai dari level paling bawah di penanganan perkara begitu ya, sampai pada sebagai jampitsus itu pengalamannya kan panjang ya. Bukan 1-2 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun begitu ya. 15 tahun. Lebih sekitar 15 tahun, dan itu pengalaman yang panjang, sehingga beliau paham betul kalau meningkatkan status seseorang sebagai tersangka di indikasi tindak pidana pencucian uang, maka harus clear terlebih dahulu apa predicate crime-nya. Kenapa ini penting? Kalau predicate crime-nya tindak pidana korupsi, nanti sidangnya di pengadilan tipikor. Tapi kalau predicate crime-nya tindak pidana yang lain, nggak mungkin dibawa ke pengadilan tipikor. Undang-Undang 8 tahun 2010 itu mengatur ada 25 jenis predicate crime. Ditambah satunya ini ancaman pidana yang 4 tahun lebih. Nah, ini kan harus clear. Predicate crime-nya itu apa dan perbuatan yang mana. Ini juga jadi poin bagi kami untuk didalami lebih lanjut, karena belum jelasnya predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang ini. Maka tentu ini kewajiban dari penyidik ya, penyidik di Kejaksaan Agung ya, untuk menelusuri. Silakan saja ditelusuri, kan mereka punya
kewenangan. Tapi bagi kami itu jadi pertanyaan. Sampai dengan tadi diskusi masih jadi pertanyaan. Sebenarnya apa predikat crime-nya? Pertanyaan ini menjadi relevan kalau kita hubungkan dengan Kejaksaan Agung baru menerbitkan 3 sprindik. 3 sprindik plus 1 penetapan tersangka. Di sprindik yang lain, jadi belum ada penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk tindak pidana asalnya. Makanya wajar jadi pertanyaan, ini tindak pidana asalnya di mana? 3 sprindik yang lain, selain penetapan tersangka Jumat kemarin, itu masih sprindik yang sifatnya umum. Nah, pertanyaannya, apakah bisa sprindik umum menjadi predikat crime untuk menetapkan seseorang jadi tersangka di tindak pidana pencucian uang? Jadi bagi kami secara hukum begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak jelas. Mulai dari isu kepemilikan, asal-usul dari barang-barang tersebut, predikat crime-nya, 2 alat bukti minimal untuk penetapan tersangka, termasuk alasan penahanan. Itu juga tidak begitu jelas. Tapi tadi, ini menjawab pertanyaan kedua, kami memang masih fokus diskusi pada substansinya saja. Belum ada informasi tentang misalnya rencana pemeriksaan berikutnya, kapan, itu kami tunggu saja informasi dari Kejaksaan Agung gitu. Dan kami juga belum sampai pada pembahasan mau lakukan langkah berikutnya seperti apa. Jadi masih fokus pada substansi-substansi dan perkembangan yang ada. Mungkin itu. Cukup? Oke. Mas, di dalam pembahasan tadi di dalam itu Pak FA sempat membahas juga nggak? Atau mungkin udah mendengar kabar kalau Karungga di rumah Pak FA itu istilah itu meninggal dunia? Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mas, ada omongan nggak dari Pak FA terkait dengan beliau merasa dikriminalisasi gitu? Jadi isunya begini sebenarnya. Kalau terminologi spesifiknya itu tidak dibahas ya secara spesifik. Tapi isu utamanya begini. Penjelasan saya tadi itu intinya adalah bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predikat crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Itu maksim hukumnya. Apalagi ini tindak pidana nih, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi betul-betul harus jelas. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi atau tidak. Atau kenapa bukti yang belum jelas sudah tiba-tiba jadi tersangka dan kemudian ditahan. Nah, satu hal lagi yang juga sangat penting adalah terkait dengan alasan penahanan. Nah, itu juga nanti akan kami dalami lebih lanjut karena sekarang ini kan sudah KUHP baru begitu ya. Ada beberapa aturan-aturan sebelumnya yang sudah berubah dan diberikan penguatan-penguatan terhadap aspek hak asasi manusianya. Misalnya seperti itu. Itu juga akan kami pelajari. Jadi teman-teman semua, kami sangat berharap perkara ini dikawal ya, agar jernih secara hukum. Tadi ada diskusi juga, kalau kita analogikan hitung begitu ya, agar mudah dipahami, masa penahanan maksimal itu sampai putusan tingkat pertama ketika ada kesimpulan dari hakim itu kan 300 hari. Nah, sekarang ini baru berjalan, kalau dihitung dari hari Jumat sampai hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, baru berjalan 3 atau 4 hari.
Jadi kalau dalam waktu 3 hari atau 4 hari itu sudah diambil kesimpulan, wajar kita mempertanyakan kesimpulan itu berasal dari mana, dan wajar kita meragukan validitas kesimpulan itu karena harusnya prosesnya masih panjang nih sampai dengan 300 hari. Jadi kalau proses hukumnya benar, kita bisa tahu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, begitu. Mas, kemarin kan Pak Febri bilang katanya penahanannya sudah keputusan dari pimpinan ya Mas. Itu ada pembahasan nggak sih Mas yang dimaksud pimpinan sama Pak Febri itu siapa? Kami bahas substansi kemarin, jadi lebih banyak isu substansi hukumnya ya. Kalau terkait dengan kelembagaan, sepemahaman saya, Pak FA sangat sangat punya motivasi sejak lama dan keinginan sejak lama untuk memperkuat Kejaksaan Agung secara kelembagaan, khususnya Gedung Bundar, begitu ya Pak Farizi ya. Sampai di posisi kredibilitas yang sangat diakui kan di berbagai survei atau pendapat publik dari penanganan-penanganan perkara yang dilakukan. Kalau itu memang ada concern beliau, tapi kami tidak bahas spesifik terkait dengan perintah pimpinan. Mungkin sebaiknya ditanya ke Kejaksaan Agung yang soal pimpinan itu seperti apa. Gitu. Pak Febri akan terus ditahan di sini nggak Mas sampai nanti persidangan? Itu sepenuhnya kewenangan Kejaksaan Agung. Kami tidak tahu kalau soal itu. Mas, soal pemeriksaannya nanti akan tetap numpang periksa di KPK atau nanti akan dibawa ke Kejaksaan Agung sih teknisnya sejauh ini? Lokasi pemeriksaan kami tidak tahu. Dan belum ada informasi apakah itu akan diperiksa di sini. Kalau diperiksa di KPK kan berarti minjem tempat di KPK ya. Kalau dulu sih pernah terjadi ya, sepengetahuan saya bisa minjam lokasi atau minjam ruangan pemeriksaan atau diperiksa di Kejaksaan Agung. Tapi saya belum dapat informasi secara lebih clear. Tentu itu kewenangan dari teman-teman di Kejaksaan Agung. Apakah mau diperiksa di sana atau di sini saja misalnya begitu. Tapi yang pasti pada saat pemeriksaan kemarin hari Jumat itu ada pegawai KPK yang melakukan supervisi. Jadi bukan hanya penyidik dengan terperiksa dan advokat, tetapi ada pegawai KPK yang melakukan supervisi dan memperkenalkan diri juga kemarin. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua. ya semua. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.